Bisa bayangkan, kamu lagi jalan-jalan, kantong cekak, tapi perut keroncongan minta diisi. Terus, tiba-tiba matamu menangkap sebuah papan nama raksasa. Warnanya merah menyala, dengan tulisan mie gacoan. Kamu intik menunya. Kaget dong, harganya kok murah banget. Semurah harga parkir motor di mall. Tapi anehnya, antreannya itu loh, panjangnya sampai meliuk-liuk kayak ular naga. Orang-orang rela berdiri berlama-lama demi semangkuk mie pedas yang harganya bikin dompet senyum-senyum sendiri. Pernah mikir nggak gimana caranya mereka bisa jual semurah itu? Tapi cabangnya menjamur di mana-mana, ramai nggak karuan. Dan konon katanya keuntungannya sampai triliunan rupiah. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Tapi ini adalah strategi bisnis yang menurut kita sih gila, tapi jenius. Nah, siap-siap. Karena kita akan membongkar rahasia di balik kerajaan mie pedas yang seolah punya formula ajaib. Jual harga pelajar, untung sultan triliunan. Kita akan bedah sampai ke akar-akarnya. Kenapa dan bagaimana mie gacoan ini bisa jadi fenomena yang mengubah lanskap kuliner di Indonesia, khususnya di segmen anak muda. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Gimana caranya mie gacoan bisa jual harga semurah itu, tapi tetap berdarah dingin, alias untung gila-gilaan? Ini bukan cuma soal beli banyak dapat murah, teman-teman. Ini jauh lebih kompleks dari itu. Bayangkan begini, kalau kamu mau bikin kue bolu sendiri di rumah, kamu harus beli tepung, telur, gula, mentega, dan seterusnya. Kalau kamu cuma bikin satu bolu, biaya per bolunya jadi mahal kan? Tepung sekilo cuma terpakai sedikit, tapi kamu harus beli sekilo. Tapi kalau kamu bikin bolu dalam jumlah ribuan setiap hari, kamu bisa beli bahan baku dalam tontonan langsung dari pabriknya. Harga tepung yang kamu beli per kilo pasti jauh lebih murah dibandingkan harga di supermarket eceran. Nah, ini yang namanya economies of scale atau skala ekonomi. Mie gacoan ini jagonya main di sini. Mereka nggak cuma beli bahan baku dalam jumlah besar, tapi sangat-sangat besar. Mie gacoan ini seperti punya dapur raksasa yang nggak pernah tidur. Mie yang kita makan itu bukan mie instan yang mereka beli di warung sebelah, tapi mie yang diracik dan diproduksi khusus untuk mereka sendiri. Bumbunya, resepnya, standar kualitasnya, semua terjaga dan terpusat. Ketika kamu memproduksi sesuatu dalam skala industri, biaya per unitnya akan otomatis jadi sangat rendah. Contohnya, satu butir telur mungkin harganya Rp1.500 kalau beli di pasar. Tapi kalau mie gacoan beli telur jutaan butir per bulan, mereka bisa dapat harga di bawah Rp1.000 per butir, bahkan mungkin jauh lebih rendah dari itu. Selisih 100-200 perak per telur, kalau dikalikan jutaan, itu sudah jadi miliaran rupiah. Belum lagi cabai, bawang, minyak, dan semua bahan lainnya. Ini seperti membangun sebuah pabrik kecil di dalam setiap mangkuk mie. Mereka mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir sebisa mungkin. Tapi, strategi harga murah ini bukan cuma soal menekan biaya produksi saja. Ada strategi psikologis yang sangat cerdik di baliknya. Coba ingat lagi, siapa target pasar utama mie gacoan? Anak muda, mahasiswa, pelajar, atau karyawan awal yang gajinya masih pas-pasan. Mereka adalah segmen pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Jangankan beda Rp1.000, beda 500 perak saja sudah bisa jadi pertimbangan besar. Nah, dengan harga yang super terjangkau, mie gacoan ini langsung menancapkan diri sebagai pilihan utama di benak mereka. Harga murah itu bukan cuma menarik pelanggan, tapi juga menciptakan barrier to entry, alias tembok penghalang yang sangat tinggi bagi kompetitor baru. Mau bikin bisnis mie serupa? Oke, coba jual harga semurah gacoan, sambil tetap menjaga kualitas dan rasa. Dijamin mikir keras 7 keliling. Analogi paling pas mungkin seperti toko baju fast fashion kayak H&M atau Zara. Mereka bisa jual baju yang lagi tren dengan harga miring. Di mana caranya? Sama, mereka produksi dalam jumlah masif,
efisiensi rantai pasok, dan cepat dalam merespons tren. Kalau di gacoan, trennya adalah mie pedas yang bisa customize level kepedasannya dan punya nama-nama menu yang unik dan bikin penasaran. Bayangkan, cuma dengan modal sekitar belasan ribu rupiah, kamu bisa dapat semangkuk mie yang ngenyangin, pedasnya nonjok, dan rasanya enak. Ditambah lagi, kamu bisa nongkrong di tempat yang nyaman bareng teman-teman. Ini adalah kombinasi maut yang sulit ditolak. Selain harga yang murah, volume penjualan adalah kunci kedua dari strategi Sultan Triliunan ini. Kalau sebuah toko buku jual satu buku mahal seharga sejuta, dia butuh jual 10 buku untuk dapat 10 juta. Tapi kalau toko snack jual satu bungkus keripik seharga 1.000 perak, dia butuh jual 10.000 bungkus untuk dapat 10 juta. Nah, mie gacoan ini memilih jalan yang kedua. Mereka rela mengambil margin keuntungan yang mungkin tipis per mangkuknya, tapi mereka membantai dari sisi volume. Mereka nggak cuma jual 10.000 mangkuk, tapi jutaan mangkuk setiap bulan di seluruh cabangnya. Coba kita kalkulasi secara kasar. Anggap saja satu mangkuk mie harganya rata-rata Rp15.000. Katakanlah keuntungan bersih per mangkuk cuma Rp2.000. Kedengarannya kecil kan? Tapi bayangkan, kalau satu cabang mie gacoan di hari biasa saja bisa melayani 500 sampai 1.000 pelanggan. Di akhir pekan bisa sampai 2 kali lipatnya. Sekarang kalikan itu dengan jumlah cabang mereka yang sudah mencapai ratusan di seluruh Indonesia. Satu cabang saja, misalnya menjual 800 mangkuk sehari, berarti keuntungan bersih harian Rp1.600.000. Kalau dikali 30 hari, sebulan sudah Rp48 juta untuk satu cabang. Sekarang kalikan dengan 100 cabang saja, sudah Rp4,8 miliar per bulan. Itu baru dari keuntungan per mangkuk yang tipis. Belum dari minuman, dimsum, dan menu pendukung lainnya yang mungkin punya margin lebih tebal. Angka triliunan rupiah itu bukan isapan jempol belaka kalau kita melihat kecepatan ekspansi dan volume penjualan mereka yang gila-gilaan. Ini seperti kiasan, air mengalir, batu melubang. Mereka nggak butuh keuntungan besar dari satu pelanggan, tapi mereka butuh sebanyak-banyaknya pelanggan yang datang terus-menerus. Dan ini yang mereka berhasil ciptakan. Bagaimana caranya mereka bisa mencapai volume sebesar itu? Ini masuk ke poin ketiga, pembangunan brand dan pengalaman konsumen yang unik. Mie gacoan nggak cuma jual mie, mereka jual pengalaman. Begitu kamu masuk ke salah satu cabangnya, kamu akan disambut dengan suasana yang vibe-nya anak muda banget. Desain interior modern minimalis, mural di dinding, tata letak meja yang dibuat untuk nongkrong bareng teman. Dan yang paling penting, nama-nama menu yang provokatif dan bikin penasaran. Ada mie iblis, mie setan, mie angel. Coba deh, siapa sih anak muda zaman sekarang yang nggak suka tantangan? Mie gacoan menawarkan tantangan itu lewat level kepedasan. Berani level berapa kamu? Jadi, makan mie di gacoan itu bukan cuma soal mengisi perut, tapi juga semacam ritual sosial. Kamu bisa adu nyali sama teman-teman siapa yang paling kuat makan pedas level dewa. Dan tentu saja, momen-momen itu diabadikan dan diunggah ke media sosial. Ini adalah marketing gratis yang sangat efektif. Mereka nggak perlu bayar influencer mahal-mahal, karena pelanggannya sendiri sudah jadi influencer paling loyal. Dari mulut ke mulut, dari story ke story Instagram, kabar tentang mie gacoan menyebar viral seperti api di padang rumput kering. Ini mirip seperti perusahaan minuman kopi. Mereka nggak cuma jual kopi pahit, tapi jual experience nongkrong. Suasana yang nyaman buat kerja atau ngobrol, tempat ketemu teman, sampai status sosial. Mie gacoan melakukan hal yang sama, tapi untuk segmen mie pedas dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Mereka membuat ngemil atau makan mie jadi kegiatan yang cool dan relevan dengan gaya hidup anak muda. Tempatnya yang selalu ramai juga menciptakan efek FOMO yang kuat. Wah, si Anu kemarin ke gacoan, kayaknya seru nih, kita coba juga yuk. Begitu seterusnya. Sekarang kita mundur sedikit ke sejarahnya. Mie gacoan ini sebenarnya berawal dari sebuah ide sederhana di Malang, Jawa Timur.
Konsep mie pedas dengan nama unik dan harga terjangkau ternyata langsung meledak. Mungkin awalnya mereka tidak langsung membayangkan akan sebesar ini, tapi mereka jeli melihat ceruk pasar yang besar, yaitu anak muda yang butuh tempat nongkrong asik dengan makanan enak yang gak bikin kantong bolong. Dari satu cabang, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Ekspansinya sangat cepat. Mereka seolah menemukan sebuah golden formula yang bisa direplikasi di mana saja. Bagaimana mereka bisa ekspansi secepat itu? Selain viral marketing gratisan dari pelanggan, mereka juga punya sistem operasional yang sangat terstandarisasi. Mau makan mie gacoan di Malang, Surabaya, Yogyakarta, atau Jakarta, rasanya akan relatif sama. Level pedasnya juga konsisten. Ini bukan hal mudah untuk bisnis kuliner yang punya banyak cabang. Mereka pasti punya SOP yang sangat ketat untuk resep, cara masak, penyajian, sampai pelayanan pelanggan. Semuanya harus seragam. Ini penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Model bisnis mie gacoan juga menarik. Pada awalnya, mereka cenderung menggunakan model korporat, di mana sebagian besar gerai dimiliki dan dioperasikan langsung oleh perusahaan. Namun, belakangan ini, ada indikasi mereka juga mulai membuka peluang kemitraan atau franchise untuk mempercepat ekspansi. Dengan model franchise, perusahaan bisa mengembangkan jaringannya lebih cepat, tanpa harus mengeluarkan modal investasi yang terlalu besar di setiap lokasi. Mitra yang bergabung akan mengikuti semua standar operasional yang telah ditetapkan, dan tentu saja membayar royalti atau biaya kemitraan kepada gacoan. Ini adalah cara cerdik untuk menduplikasikan kesuksesan di banyak tempat sekaligus, sambil tetap menjaga kendali atas brand dan kualitas. Dampak mie gacoan ini sangat terasa di industri kuliner lokal. Banyak warung mie atau kedai makan lain yang kemudian mencoba meniru konsepnya, baik dari segi harga, menu pedas, atau nama-nama unik. Ini menciptakan kompetisi yang lebih ketat, yang di satu sisi bisa mendorong inovasi, tapi di sisi lain juga bisa jadi tantangan berat bagi pemain lama yang mungkin tidak punya skala produksi atau kekuatan branding sebesar mie gacoan. Ini seperti kedatangan raksasa baru di arena pertandingan, yang membuat semua pemain lain harus beradaptasi atau tersingkir. Tapi, jangan salah, keberadaan mie gacoan juga membawa dampak positif. Misalnya dari segi penciptaan lapangan kerja. Dengan ratusan cabang dan rencana ekspansi yang terus-menerus, mereka membutuhkan ribuan karyawan, mulai dari juru masak, pelayan, kasir, sampai staf manajemen. Ini membantu menyerap tenaga kerja, khususnya di kalangan anak muda. Selain itu, mereka juga mungkin memberdayakan petani lokal atau pemasok bahan baku dalam jumlah besar. Meski ini perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat seberapa jauh jangkauan dampak positifnya. Mie gacoan juga berhasil mendemokratisasikan makanan pedas kekinian. Dulu, makan di restoran atau kafe yang kekinian seringkali identik dengan harga mahal. Tapi mie gacoan membuktikan bahwa makanan yang trendy, enak, dan nyaman untuk nongkrong tidak harus mahal. Mereka menciptakan inklusivitas, di mana semua kalangan, dari pelajar sampai pekerja, bisa menikmati pengalaman yang sama tanpa perlu khawatir soal dompet. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang cukup signifikan di dunia kuliner Indonesia. Mereka berhasil memecahkan mitos bahwa murah itu pasti murahan. Justru dengan harga terjangkau, mereka bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan loyal. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan, apa sih benang merah dari strategi gila mie gacoan ini? Intinya ada pada 3 pilar utama. Pertama, pricing strategi yang agresif dengan menekan biaya produksi melalui economies of scale yang luar biasa. Mereka rela ambil untung tipis per unit, tapi mereka bisa produksi dan jual dalam jumlah masif. Kedua, fokus pada volume sales yang gila-gilaan. Mereka tahu betul, kalau margin kecil dikalikan volume besar, hasilnya akan jadi sangat besar. Mereka nggak cuma ingin 1 atau 2 pelanggan per hari, tapi ratusan bahkan ribuan di setiap cabang. Ketiga, pembangunan brand dan customer experience yang kuat dan relevan dengan target pasar anak muda. Nama menu yang unik, level pedas yang menantang, tempat nongkrong yang asik, semua itu menciptakan viral loop yang membuat orang datang lagi dan lagi, sekaligus mengajak teman-temannya. Ini adalah marketing yang paling efektif, word of mouth. Mie gacoan bukan cuma sekedar bisnis mie pedas, tapi sebuah studi kasus tentang bagaimana memahami psikologi konsumen, mengoptimalkan rantai pasok, dan membangun brand yang kuat bisa menciptakan sebuah kerajaan bisnis yang fenomenal.
Mereka membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, sesuatu yang sederhana seperti semangkuk mie bisa berubah menjadi mesin pencetak keuntungan triliunan rupiah. Mungkin setelah ini kamu jadi lebih paham kenapa antrean mie gacoan itu nggak pernah sepi dan kenapa harga makanannya bikin kita melongo. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari perhitungan dan strategi yang super matang. Jadi, lain kali kamu makan mie gacoan, kamu nggak cuma menikmati mie pedasnya, tapi juga sedang jadi bagian dari sebuah fenomena bisnis yang luar biasa cerdik. Dan siapa tahu, inspirasi dari kegilaan strategi ini bisa kamu terapkan di ide bisnismu sendiri kelak. Karena di dunia ini, seringkali ide-ide yang tampak gila itulah yang justru berhasil mengubah segalanya.